Selamat siang, selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Odila Levana Eng, selaku perwakilan dari perusahaan PT Akindo Naratama Tbk. Dan dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengungkapkan sebuah persuasi dengan tema geliat kebangkitan industri di dalam masa pandemi COVID-19. Dan dari tema tersebut, saya mengangkat subtema kecil yaitu meningkatnya ekonomi industri pulp dan kertas di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. PT Akindo Naratama Tbk sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kertas, konversi yaitu honeycomb paper, peppercorn, paper tube, edge protector, dan paper box. Perusahaan memulai produksi komersialnya pada tahun 1994 di kawasan industri Cimareme, Bandung. Dan pada tanggal 30 Juni 2011, perusahaan mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan nomor surat S7256/BL/2011 untuk melakukan penawaran saham perdana perusahaan kepada masyarakat sebanyak 150 juta saham dengan harga Rp100 per saham dan sebuah harga penawaran Rp225 per saham. Seluruh saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2011 dan telah efektif dinyatakan oleh Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 4 Februari 2019. Akindo sendiri sudah berdiri sejak tahun 1989 dan merupakan sebuah perusahaan konversi kertas khususnya untuk memproduksi paper tubes untuk kebutuhan industri tekstil. Dan tentu saja kualitas adalah prioritas utama kami. Laporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari laporan keuangan perusahaan dan entitas anak yaitu PT Swistek Naratama Indonesia dan PT Alpha Polymer Indonesia yang dimiliki sebesar 51% dan PT Eco Paper Indonesia yang dimiliki sebesar 99%. Pengandalian diperoleh ketika perusahaan dan entitas anak terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investor. Lalu, Akindo sendiri sudah berdiri selama lebih dari 30 tahun dan selama itu pula sudah banyak membantu bisnis lokal dan juga ekspor seperti tagline dari Akindo sendiri yaitu Partnership Through Quality, yaitu akan membantu mitra bisnis dengan Anda dan akan melakukan yang terbaik untuk bisnis Anda. Produksi industri kertas pada tahun 2002 dinilai masih akan tumbuh positif secara tahunan dan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia atau APKI mendata bahwa volume produksi pulp akan naik sekitar 7% dan menjadi 10,8 juta ton pada akhir tahun 2002. Sedangkan volume produksi kertas diharapkan akan tumbuh 0% atau minimal sama dan merealisasi di tahun 2019 di level 13,6 juta ton. Perlambatan produksi tersebut tentu saja disebabkan oleh menurunnya permintaan kertas tulis selama masa pandemi COVID-19. Umumnya, industri dapat mencari alternatif dengan diversifikasi peralihan untuk memproduksi kertas sebagai penopang industri kesehatan, seperti kertas tisu ataupun produksi masker. Dengan hal tersebut diharapkan juga adanya utilisasi dan aktivitas perusahaan tetap terjaga produktivitasnya. Peralihan tersebut dilakukan lantaran permintaan kertas anjlok akibat tidak adanya aktivitas di sekolah dan wilayah perkantoran. Sementara itu, kertas untuk kebutuhan kemasan meningkat karena tingginya aktivitas belanja daring. Tetapi peralihan produksi tersebut membutuhkan investasi tambahan. Laju pertumbuhan industri kertas akan kembali normal kira-kira di tahun 2021. Volume produksi industri pulp juga akan meningkat 1,85% menjadi 11 juta ton. Sementara itu, volume produksi kertas naik 5% menjadi 14,28 juta ton. Peningkatan volume produksi terjadi karena beberapa pengusaha berencana melakukan investasi baru seperti perluasan pabrik, upgrading mesin,
debottlenecking, dan restrukturisasi pabrik. Kementerian Perindustrian mencatat kinerja yang cemerlang untuk industri pulp dan kertas, kendati sepanjang tahun 2020 perekonomian terkontraksi 2,07%. Pada tahun 2019, kapasitas produksinya 13,6 juta ton dengan konsumsi 11,6 juta ton. Dari angka itu, jumlah diekspor 5,3 juta ton dan impornya 1,3 juta ton. Menyebut industri kertas mengalami pertumbuhan positif karena produk kertas banyak dipakai untuk bahan penunjang atau kemasan dari produk industri agro dan manufaktur lainnya. Adapun untuk industri pulp pada tahun 2019 kapasitas produksinya 10,1 juta ton dengan konsumsi 6,3 juta ton. Pulp juga akan melakukan ekspor 5,3 juta ton dan impor sebanyak 1,4 juta ton. Berbeda dengan kertas, industri pulp memang mengalami tren penurunan sejak tahun 2017 karena sebagian kebutuhan sudah disubstitusi dengan kertas bekas. Jadi, salah satunya dari kinerja ekspor untuk kertas dan barang kertas tahun lalu berhasil mencapai 6,83 miliar US dollar dengan porsi 5,2% terhadap ekspor pengolahan non-migas. Tahun lalu, industri ini juga menyumbang 3,9% PDB. PLT Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Bapak Edi Sutopo juga mengatakan kapasitas produksi industri kertas tahun lalu meningkat menjadi 17,9 juta ton dari 15,3 juta ton pada tahun 2014. Hal itu juga seiring dengan bertambahnya pabrikan menjadi 89 perusahaan dari 83 perusahaan pada tahun 2014. Sejauh ini, industri kertas di masa pandemi COVID dapat melalui situasi dan kondisi dengan baik, sehingga bisa dikatakan bahwa PT Alkindo Naratama Tbk ini bisa bangkit dari industri ini pada masa COVID-19 serta dengan bantuan dari masyarakat dengan membeli ataupun menjual saham dan konsumsi kertas yang meningkat. Sekian persuasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit. Selamat siang dan terima kasih. Cuman semua itu harus difasilitasi oleh iklim investasi dan peraturan regulasi yang kondusif di dalam negeri. Karena kita punya potensial atau keuntungan comparative advantage dan segala macam keuntungan itu ada. Contohnya tanamannya cepat tumbuh 5 tahun, lalu kita bisa memanfaatkan waste paper dari yang tidak dipakai menjadi barang yang dipakai membentuk kertas kemasan, packaging paper, yang sekarang trennya di dunia itu naik karena sistem perdagangan yang digital, iya kan? Dagang tetap harus dibungkus dengan packaging paper. Dan juga lifestyle yang berubah, di mana tissue paper juga trennya naik sekali karena lifestyle tadi.